Konsep bercerita non-linear itu nampaknya kurang bisa nendang. Apakah karena nafasnya dibikin flashback maju mundur cantik, sehingga tempo film menjadi kadang kenceng, kadang kendor, gak beraturan. Beruntungnya kondisi tersebut tidak menjadikan Salam sinema sahabat sinemalogi. Lift adalah film thriller yang disutradarai Randy Chance. Film ini dibintangi Ismi Melinda, Sharifah Danish, Ferdi Sulaiman, Tegar Satria, Max Metino, Alfi Alfandi, Teguh Rifnu Wikana, Berliana Lovell, dan lain-lain. 6 tahun setelah kecelakaan lift kantor yang menelan banyak korban jiwa, PT Jam Salen kembali diteror. Linda yang diperankan Ismi Melinda, staf humas perusahaan, terjebak di dalam lift dan dipaksa menghadapi suara misterius dari intercom. Anaknya disandra dan Linda nggak punya pilihan selain mengikuti permainan berbahaya yang perlahan membuka rahasia kelam tragedi 6 tahun lalu. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Selain menjadi debut penyutradaraan dari Randy Chance, film Lift juga menjadi debut penulisan naskah untuk film layar lebar oleh Arya Gardadipura yang selama ini dikenal sebagai reviewer film. Hasilnya sebuah film thriller drama psikologi yang gak bisa dibilang receh. Film Lift tidak memberikan tontonan yang maha spekta, tapi minimnya genre thriller di produksi film tanah air kita seakan memberi penyegaran di antara serbuan horor-hororan, drama, dan komedi. Cerita bersetting di sebuah gedung perkantoran milik PT Jam Salen yang bakal menjadi ring pertarungan fisik dan psikologis para pemain film, di mana para karakter film masing-masing harus menghadapi konflik yang timbul dari luka masa lalu seorang misterius yang berkaitan dengan balas dendam. Sebenarnya bukan ide cerita baru soal teror dari sosok misterius karena ada motif dendam yang kesumat. Tapi genre close space thriller sangat jarang dipakai di perfilman tanah air. Film ini berusaha menitik beratkan cerita pada momen-momen ketakutan manusia di ruang sempit dan berusaha memunculkan konflik moral di setiap tokoh. Dari alurnya saja sudah terasa sangat ambisius dan struktur berceritanya disesuaikan dengan standar yang nggak biasa. Meski premisnya terlihat menarik, tapi tetap saja film ini memiliki beberapa kekurangan. Konsep bercerita non-linear itu nampaknya kurang bisa nendang. Apakah karena nafasnya dibikin flashback maju mundur cantik, sehingga tempo film menjadi kadang kenceng, kadang kendor, gak beraturan. Beruntungnya kondisi tersebut tidak menjadikan film ini pincang. Cerita masih bisa tetap stabil diikuti. Sebenarnya sedari awal saya menaruh kecurigaan apakah semua pemain di film ini memiliki karakter yang jelas hitam putihnya, atau justru akan dibawa menuju ke karakter abu-abu karena ada permainan psikologis di sini. Namun ternyata film ini lebih menegaskan bahwa siapapun bisa menjadi baik dan bisa juga menjadi jelek, tergantung bagaimana kita melihatnya. Semua dikemas dengan segala hidden agenda yang ada, masing-masing punya motif. Nama Randy Chance baru kali ini saya dengar dan sebagai debutan bisa dibilang dia berhasil memberi pendekatan segar dengan fokus pada permainan mikro ekspresi. Jadi gak heran sosok Linda, sang main characters, sering kebagian frame close up untuk ditangkap berbagai perubahan ekspresinya yang ternyata mampu membawa vibes film yang stabil di setiap atmosfer ketegangan yang sudah dibangun perlahan-lahan dari awal film. Maka dari itu dia memilih eskalasi konflik yang bertahap untuk menjaga tensi di ruang terbatas, yaitu di dalam lift. Selain ide cerita, film ini ditunjang dengan maksimal oleh para cast-nya yang handal. Awalnya saya kurang sreg dengan performa akting dari seorang Max Metino, namun lama-kelamaan ternyata karakternya ya memang seperti demikian, sehingga akhirnya menggenapi pertautan chemistry antar pemain. Hampir semua pemain di film ini semuanya tampil mantap
tampil total, performa prima. Ferdy Sulaiman masih tetap dengan karakter khasnya yang menyebalkan. Kemudian sosok mas-mas yang biasa meranin Ustadz kini jadi peran Mr. X. Dan the one and only Sharifah Danish yang masih bertaring hingga kini sebagai Doris, perempuan pebisnis yang mempunyai peran kunci di cerita. Tapi film ini tidak akan bergerak dinamis bila gak didukung oleh performa menawan dari seorang Ismi Melinda. Aktor yang biasa main film laga ini kini kudu mengurangi intensitas kemampuan bela dirinya, karena dalam perannya kali ini dia bukan sebagai seorang perempuan yang jago bela diri, tapi sebagai perempuan yang bela anak dan juga bapak dari anaknya. Namun begitu bukan berarti koreo berantemnya dengan Sharifah Danish jadi busuk. Malah pertarungan mereka berdua menjadi cukup oke di mata saya. Terasa natural dan bukan sesuatu perkelahian yang mengada-ngada. Jambak-jambakan, gigit-gigitan pun ada. Saya suka adegan mereka berdua. Mereka semua sangat solid dalam memainkan perannya masing-masing. Yang salut dari Ismi adalah dia berhasil menyampaikan tekanan psikologis karakter yang terhimpit antara tuntutan profesional perusahaan dan keselamatan anaknya yang disandra. Bagaimana dia menyorotkan mimik wajah kesedihan, kepanikan, ketakutan, dan tentu saja kemarahan yang silih berganti harus dia ekspresikan secara bersamaan. Tapi lagi-lagi meski untuk scoringnya terbilang oke, hanya saja peletakannya di setiap scene terkadang lumayan mengganggu. Karena beberapa kali sering numpuk dan bertabrakan dengan dialog pemainnya. Di sini saya merasa resah, terkadang pas, terkadang kayak malah annoying. Apalagi di saat adegan Mr. X berkomunikasi dengan Linda lewat intercom, beberapa kali kelindes nggak jelas, bikin stres. Ya, tentu saja film ini bakal menemui kesulitan di sinematografinya. Selain kekayaan setting lokasi yang sedikit, film ini gak banyak menyajikan spot-spot yang estetik. Dan hal ini disiasati oleh sinematografer dengan memanfaatkan angle-angle dan warna film yang pas. Pada akhirnya, Live menjadi film thriller yang mencoba menyelipkan dialog selangkangan sebagai bumbu skenario yang entah secara krusial nampak sekali mencoba mengkritisi beberapa hal yang tanpa disadari malah jatuhnya seksis. Entah maksudnya apa juga. Perempuan-perempuan di film ini selain Linda dan Doris seakan dijadikan token, atau lebih parahnya hanya dijadikan objek semata. Atau ini hanya point of view saya saja ya. Terus kemunculan Teuku Rifnu Wikana di film ini sebagai apa? Jatah scene yang aneh kurasa. Demikian video reaksi dari film Live yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.